warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Para habaib, para asatid, para orang tua dan tokoh masyarakat setempat yang saya hormati, sangat banyak hadir bersama kita. Minta maaf kalau nanti nggak kesebut semua namanya. Khusus akhina Habib Baris bin Hamid Al-Habashi dan juga Ustaz Yusuf, Bapak Haji Namat, orang tuanya Ustaz Abdul Somad, Ketua DKM Masjid Nurus Salam dan perannya semuanya para hadirin dan hadirat sekalian. InsyaAllah kita yakin, kita baik sangka sama Allah, malam ini ibadah kita kagak ada yang ditolak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam risalah Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, beliau pernah bermunajat kepada Allah yang bunyinya, fakhudh minni jumalan wala tutalibni bitafsir. Ya Allah, nilailah kita secara global, jangan engkau nilai kami secara rinci, karena kalau rinci kita banyak babak belurnya, Pak. Kalau global insya Allah borongan gitu. Ya Allah, nilailah kami secara global, jangan engkau nilai kami secara rinci. Itu munajatnya Imam Ali bin Abi Bakar Sakran. Insya Allah kita minta kepada Allah, ya Rabb, malam ini nilai kita secara global. Jadi kalau kita beli rambutan satu mobil bak, itu kalau ada yang busuk-busuk barang 3-4 biji, diangkut apa kagak kira-kira? Diangkut, karena nilainya udah global, udah satu bah. Kalau rinci sampai atur-atur banget, babak belur gitu. Mudah-mudahan Allah nilai kita global, insya Allah. Hati kita dinilai sama Allah globalnya, akidah kita juga dinilai sama Allah, dan juga amalan kita semua khususnya malam ini dinilai global. Allah lihat, oh ini orang-orang baik lagi pada ingat kekasih saya terima semua begitu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah, ini yang ke tahun yang keberapa? Saya lagi ingat. Yang kedua ya, alhamdulillah ya Rabb. Berkat taufik Allah, berkat hidayah dari Allah, Allah mudahkan kita buat ngadain acara yang baik kayak begini. Kagak semua orang Allah kasih taufik, Allah mudahin buat yang baik-baik, kagak semua orang. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama dengan akhina Ustaz Abdul Somad mau dan dibisain sama Allah. Rencana kita dikabulin sama Allah. Kita setiap tahun akan mengenang, dan memang wafatnya Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah adalah di waktu seperti ini, 10-11 Ramadan. Dan kita alhamdulillah, tadi Ustaz Somad yang bikin hari Jumat. Memang saya bilang, Ustaz kalau bisa tanggal 9 rutin ya Pak. Cuma karena ada satu dana, saya bilang Ustaz undur dah. Pas banget ini, pas banget momennya, pas banget sesuai. Dan juga di hari Sabtu. Alhamdulillah bisa mengingat, bisa nyebut-nyebut, bisa mengenang kekasih Allah. Ini bukan perkara sederhana, hadirin sekalian. Ada banyak orang yang mulutnya dikunci sama Allah. Allah kagak sudi kekasihnya disebut-sebut sama dia. Kita saat ini mengenang, dan ini insya Allah petanda baik. Salah satu akses pintu masuk kita mendapatkan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mulai mencintai manusia-manusia pilihannya. Dan tentunya ini dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bikin analogi perumpamaan, misal contoh, kita punya anak yang kita sayang banget,
Terus ada orang mau deketin anak kita, kira-kira kita izinin sembarangan apa kagak? Kagak. Nah, gimana kira-kira kalau ada orang-orang, misalnya anak kita laki-laki, terus kita panggil orang-orang tertentu nih, fulan kemari, lu temenin anak gua tidak? Beda sama orang yang pengen ngedeketin, kita bilang jauhin dia dari anak saya. Beda sama orang yang fulan sini, lu temenin anak gua tidak? Diizinin masuk ke kesayangan itu tanda baik. Nah, ini Sayyidah Khadijah, kekasih Allah, manusia pilihan Allah, belahan jiwanya Nabi Muhammad, kesayangannya Nabi Muhammad. Kagak sembarangan orang bisa ingat beliau, kagak sembarangan orang bisa nyebut-nyebut, muji-muji beliau. Kalau bukan Allah yang izin, Allah yang izinin. Dan kalau Allah udah ngizinin, berarti Allah bukain akses. Ini kekasih saya Khadijah, kamu saya pilih buat mencintai dia. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa mengenangnya. Ini adalah satu poin yang mahal. Kita patut bersyukur. Mungkin kita kagak sengaja, tapi buat Allah kagak sengaja. Allah setting di masjid ini diadain peringatan mengenang wafatnya Sayyidah Khadijah. Terus kita digiring sama Allah ke sini. Kagak semua orang bisa kayak begitu. Jadi malam ini kita dapat nikmat yang sangat besar, alhamdulillah. Dan di dalam peringatan wafatnya di bulan Ramadan, Siti Khadijah meninggal dunia, sedikit beberapa poin saya mau bawain. Ya mungkin kita bisa cari tahu banyak tentang siapa itu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama, hadirin Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang menakjubkan. Di masa jahiliyah dulu, belum ada syariat Islam, Nabi Muhammad belum dilantik menjadi nabi, belum ada ajaran Islam wajib begini, belum ada. Tapi Sayyidatuna Khadijah, beliau sudah dapat julukan dari orang-orang Arab jahiliyah, At-Tahirah, wanita suci. Dapat julukan wanita suci, dan itu julukan kekaguman. Benar-benar perempuan di masa jahiliyah yang sangat terpandang, sangat menjaga kehormatannya. Belum ada nabi, belum ada wahyu, belum ada perintah perempuan kudu begini-begini, belum. Tapi kepribadiannya, karakternya, kesehari-hariannya, muamalahnya, sosialisasinya sama manusia, khususnya sama laki-laki, sangat-sangat menjaga kehormatan. Sehingga orang-orang jahiliyah dulu udah kagum sama Siti Khadijah. Sebelum Islam, beliau sudah dijuluki At-Tahirah, wanita suci di masa jahiliyah. Dan kita perlu tahu juga hadirin, di masa jahiliyah itu kira-kira perempuan kayak apa dulu di masa jahiliyah? Enggak kayak bayangan kita, ampar-amparan, kagak. Saya cukup ambil satu contoh gambaran aja nih. Di masa Rasulullah SAW, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada satu wanita yang pernah dendam kesumat, kalau bahasa kita, sama pamannya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah. Ada satu perempuan yang anaknya atau keluarganya dibunuh sama Sayyidina Hamzah dan di perang Badar. Akhirnya dia dendam kesumat, dia panggil orang yang jago tombak namanya Wahsy. Dia bilang, Wahsy, kalau lu bisa matiin Hamzah, lu gua bebasin jadi budak. Akhirnya perang Uhud, Sayyidina Hamzah ditombak, meninggal, terus dibelah jantungnya. Pernah dengar? Dibelah jantungnya. Ini perempuan namanya Hindun. Saking dia dongkolnya sama Sayyidina Hamzah yang telah membunuh anaknya tadi atau keluarganya, dimakan jantungnya. Dan itu Nabi Muhammad sangat terpukul, sakit hati banget Rasulullah. Ini perempuan namanya Hindun, suaminya namanya Abu Sufyan. Pada saat itu belum masuk Islam, nanti mereka masuk Islam.
Nah setelah berapa tahun kemudian, ini Hindun akhirnya dikasih hidayah sama Allah, akhirnya masuk Islam, dan akhirnya baiat sama Nabi. Baiat itu janji setia. Kalau ibarat kita sekarang mau kerja ada MOU. Lo kalau mau kerja di sini kudu begini, tanda tangan. Nah dulu di masa dulu orang-orang masuk Islam itu masih baiat, janji setia. Kalau mau masuk Islam kudu begini, siap ke Rasulullah begitu. Nah ini Hindun nih, perempuan yang tadi makan jantung Sayyidina Hamzah, hatinya Sayyidina Hamzah dimakan. Pas masuk Islam, baiat sama Nabi Muhammad SAW. Salah satu isi baiatnya, poinnya adalah Rasulullah bilang, kalian janji bahwa kalian tidak akan berzina. Disuruh janji jangan zina. Wajar apa kagak? Nabi Muhammad nyebut, kalian kalau masuk Islam janji harus ini, nggak boleh mencuri, ya, kagak boleh menyembah berhala, nggak boleh musyrik, di antaranya kagak boleh zina. Wajar apa kagak kira-kira? Wajar, kagak boleh zina. Tapi waktu Nabi Muhammad SAW membaiat Hindun untuk masuk Islam, janji kagak boleh zina, walaupun udah punya suami, tapi tetap aja ini prosedur. Apa kata Hindun? Nih kata-kata ini sangat-sangat mengejutkan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, awataznil hurrah. Ya Rasulullah, awataznil hurrah. Ya Rasulullah, ini serius kita dilarang jangan zina. Emang ada apa perempuan zina merdeka? Agak kepikiran pisan saya, begitu kira-kira. Bayangin orang yang pernah ngalamin masa jahiliyah, yang hidup di masa jahiliyah pada saat itu, dibilang jangan zina, kagak pakai disuruh kan ya Rasulullah, kita kayak jijik berzina. Emang ada apa perempuan yang merdeka, yang bukan budak maksudnya, yang zina? Emang ada ya Rasulullah? Emang ada ya Rasulullah? Sampai kudu diginiin ini. Saking herannya. Apa yang bisa kita pahami? Jangan dikira jahiliyah itu perempuannya gampang zina, Pak. Jangan dikira. Mereka jijik, sangat-sangat memiliki rasa hormat yang tinggi, kehormatan, harga yang tinggi. Ini Hindun, suaminya Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Jadi dulu itu biasanya yang zina-zina itu hamba-hamba sahaya, budak-budak perempuan. Jadi di masa jahiliyah dulu kan memang ada perdagangan manusia. Biasanya perempuan diperjualbelikan buat apa? Selain buat bantu di rumah, buat diobyekin. Nih gue punya budak perempuan nih, lu mau setubuhin gak? Bayar sekian. Buat ngehasilin duit. Tuh budak dulu begitu nasibnya di masa. Jadi yang biasanya emang pada zina budak, kalau perempuan, waduh harga dirinya. Kepikiran aja, aibnya bukan main. Dari sini kita bisa bayangkan, kalau orang model kayak Hindun aja ngejaga banget sama zina, bagaimana perempuan-perempuan yang lain? Bagaimana dengan Siti Khadijah yang dapat julukan At-Tahirah, wanita suci di masa itu. Saking amal laki-laki sangat menjaga. Radhiyallahu anha. Ini kita belajar bagaimana lakon Siti Khadijah buat kita pahami juga situasi pada masa itu. Itu yang pertama, Siti Khadijah belum ada syariat tapi sudah dijuluki manusia suci. Yang kedua, Siti Khadijah radhiyallahu anha, ulama telah menyepakati bahwa Siti Khadijah ini adalah istri Nabi yang paling afdal dari seluruh istri Rasulullah secara mutlak. Istri Nabi kan ada beberapa, yang muttafaq alaihi yang disepakati ada 11. 2 meninggal lebih dahulu, Siti Khadijah sama Siti Zainab binti Huzaimah. Dari semuanya itu yang paling afdal, yang nomor 1 peringkat pertama itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa alasannya? Banyak banget. Salah satunya
satu-satunya istri Nabi, atau bahkan nggak semua manusia ini dapat makom seperti ini, yang dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril. Siti Aisyah dapat salam dari Jibril. Wahai Aisyah, Jibril kirim salam sama kamu. Itu biasa. Kita dapat salam dari Jibril jadi bangga banget ya Pak ya. Dapat salam dari Bapak Gubernur, wow, bikin status langsung. Bikin status kita pamer kemana-mana. Dapat salam dari Kiai Anu, dari Habib Anu, udah bangga banget. Ini Siti Khadijah dapat salam dari Allah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, Allah kirim salam kepada engkau. Allah dan Jibril kirim salam kepada engkau, dan engkau sudah disiapkan istana di surga yang kagak ada capek lagi di sono. Udah cukup capeknya di sini, karena Siti Khadijah capek banget berjuang mensupport Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau adalah istri Nabi, ibu kita, Ummul Mukminin, yang paling utama dari semua istrinya Rasulullah SAW. Dan beliau adalah manusia pertama yang mendengarkan, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan manusia pertama mukmin umat Nabi urutan pertama itu Siti Khadijah, umat Nabi. Umat Nabi, kalau kita udah urutan berapa, nggak tahu ya, berapa ratus juta triliun gitu, nggak tahu udah yang berapa, tahu kita udah 1000 tahun lebih dari Rasulullah. Itu Nabi begitu dapat wahyu, yang pertama ikut siapa? Umat pertama Nabi Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid. Beliau yang support, beliau yang beriman. Nabi cerita, kita udah tahu semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih belajar pengen mencintai Nabi Muhammad, kalau Siti Khadijah dicintai sama Nabi Muhammad, sehingga dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW menjelaskan, "Ruziqtu hubbaha." Allah kasih saya rezeki, anugerah berupa cinta kepada Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW mengatakan, rezeki Allah buat saya itu berupa cinta kepada Sayyidah Khadijah. Kalau kita mungkin pernah dengar kisah-kisah romantis, baik yang asli Qais dan Laila, itu asli kisah memang ada, ataupun versi Betawi Rojali dan siapa? Betawi? Juleha Marohaye. Betawi punya tuh ya kisah romantis. Ada juga versi barat yang nggak tahu itu fiktif apa kagak tuh. Antara siapa tuh? Romeo Juliet. Itu nggak ada, semuanya kalah. Kalau kita mau komparasi, kita mau bandingin sama bagaimana romantisme kisah cinta Nabi Muhammad. Jangankan sama Sayyidah Khadijah, sama istri-istri Nabi yang lain aja nggak ada apa-apanya, apalagi sama Siti Khadijah. Kayak apa Siti Khadijah alaihissalam wa radhiyallahu anha. Nah, salah satunya Siti Khadijah ini selalu diingat, di nomor satu nama Nabi walaupun udah meninggal, selalu dikenang sama Rasulullah SAW. Dan kisahnya panjang. Rasulullah kadang-kadang motong kambing dibagi-bagiin buat teman-teman di Siti Khadijah doang, buat orang-orang yang masih ada hubungan sama Siti Khadijah, kasih si fulan. Kadang masih suka ceritain Siti Khadijah. Bahkan waktu Fathu Mekah, Nabi SAW masih terngiang-ngiang sama Siti Khadijah. Benar-benar dalam cintanya Nabi Muhammad sama Siti Khadijah. Kita berharap dengan kita sebut-sebut Siti Khadijah, kita dapat perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kita belajar tawadhu, akhlak luhurnya Siti Khadijah, didikan Nabi Muhammad SAW, yang beliau ini duitnya kagak berseri kalau kata kita, emang kaya raya Siti Khadijah kita tahu. Beliau ini miliarder, bilioner bahkan mungkin beliau. Tapi subhanallahnya saat meninggal dunia warisannya habis, nggak ada. Sisa berapa duitnya, saldonya nol. Itu habis buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW, habis.
Dan support Nabi luar biasa, dirinya dijaga, nabinya dihormati, disupport habis-habisan. Tapi munajat terakhir waktu mau meninggal, Siti Khadijah ditemenin sama Siti Fatimah dan Siti Ruqayyah sama beberapa putri-putrinya. Waktu mau meninggal bilang begini kurang lebih maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh pilih, sebenarnya saya masih pengen hidup. Bukan saya masih pengen nikmatin dunia, bukan. Tapi saya malu kalau saya udah dapat segini besarnya anugerah dari Engkau, sedangkan pengorbanan saya belum sebanding. Paham tuh, udah dapat salam dari Allah, salam dari Jibril, terus dapat istana di surga. Siti Khadijah merasa bahwa itu pengorbanannya harus besar. Tapi saya belum bisa apa-apa, cuma segini doang. Ya Allah, maafin saya ya Rabb. Saya belum sungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Engkau. Ini semangat Sayyidah Khadijah dan tawadhunya, merasa udah berbuat segitu banyaknya, tapi merasa belum berbuat yang pantas, yang cocok, yang layak untuk Islam. Di mana Nabi Muhammad agak jatuh hati sama Sayyidah Khadijah. Dan perlu kita tahu hadirin, darah daging Siti Khadijah sampai gini hari masih ada. Sampai nanti kiamat, sebelum kiamat, yaitu Imam Mahdi. Salah satu tanda kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah munculnya seorang laki-laki min ahli baiti, dari ahlul baitku, kata Rasulullah. Jadi ahlul bait Nabi masih ada nanti. Siapa itu? Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Namanya seperti nama aku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dalam riwayat dikatakan, andai kata kiamat tinggal sehari lagi, Imam Mahdi pasti datang. Jadi Imam Mahdi ini pasti muncul. Beliau ini adalah keturunan Rasulullah dari Siti Khadijah. Karena Nabi Muhammad SAW cucunya yang manjang itu yang dari Sayyidah Khadijah, yang dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah anak Rasulullah dari Sayyidah Khadijah, dan yang manjang memang hanya Sayyidah Fatimah sampai hari kiamat. Jadi sampai saat ini sekarang darah daging Siti Khadijah masih ada. Dan nanti akan muncul Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Mungkin orang yang namanya Muhammad bin Abdullah gini hari banyak. Ya, tapi kita nggak tahu Muhammad bin Abdullah yang mana nanti yang bakal Allah lantik menjadi Imam Mahdi. Keberkahan Sayyidah Khadijah dari masa Nabi Muhammad SAW awal beliau menjadi Nabi sampai nanti Imam Mahdi turun mengawal umat Islam. Betapa besar jasa ibu kita, Ibunda Sayyidah Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha. Kita mohon kepada Allah dengan acara seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita dan menanamkan di dalam hati kita rasa cinta yang mendalam kepada orang-orang kekasihnya Nabi Muhammad SAW, kekasih-kekasih dan kesayangan Rasulullah SAW. Jantung hatinya Nabi Muhammad SAW seperti Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah yang juga beliau meninggal dunia di bulan Ramadan. Jadi Siti Khadijah dan Siti Fatimah dua-duanya sama-sama meninggal di bulan Ramadan yang mulia. Tapi kita malam ini hanya sempat mengenal Sayyidah Khadijah. Ya, insyaallah nanti kapan-kapan kita satuin, kita ceritain dua sosok Siti Khadijah dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Insyaallah bulan Ramadan menjadi salah satu media buat kita semakin dekat dengan ahlu bait Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, ala hadihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah nanti kita akan datang seperti yang Ustaz Somad jelaskan. Kita akan khatam Quran dan sholat tarawih. Nanti insyaallah kita jelaskan sebelum pelaksananya. Insyaallah nanti saya jelaskan bagaimana maksud dan pemaparan tentang sholat tarawih dikhatamkan